channel YouTube Orcetaro Super Mega Bintang. Di video kali ini gue pengen melanjutkan pembahasan video dari sebelumnya. Enggak sih, enggak melanjutkan. Iya, melanjutkan karena ini berepisode. Sekarang itu episode 2. Kita akan seperti video sebelumnya. Gue di sini mau memperkenalkan dulu, gue itu di sini sebagai sahabat Korea. Apa sih itu sahabat Korea? Sahabat Korea itu adalah online supporter media sosial dari yang dibentuk dan yang dibuat oleh Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Indonesia. Dan ini udah tahun kedua, tahun 2020, dimulai dari tahun 2019. By the way, gue juga masuk 2 periode, tahun 2 kali berturut-turut gue sebagai sahabat Korea gitu ya. Dan di video kali ini gue ingin menyampaikan kepada kalian semua nih sebuah informasi. Sekarang gue tanya, kalian suka Korea kan? Pasti suka. Suka K-pop kan? Pasti tahu. Suka K-drama kan? Pasti suka nonton. Nah, tapi apa kalian suka sejarah Korea? Belum tentu kan suka sejarah Korea. Nah, di video kali ini gue pengen menjelaskan tentang sejarah Korea. Sebelumnya itu gue menjelaskan tentang sejarah Korea pada zaman dinasti Joseon gitu, oke? Nah, di video kali ini gue pengen jelasin nih sejarah Korea, yaitu pendudukan dan pemerintahan kolonial Jepang di Korea, which is ini itu tentang penjajahan Korea yang dilakukan oleh Jepang. Oke, daripada kelamaan kita langsung aja simak sejarah Korea tentang pendudukan dan pemerintahan kolonial Jepang di Korea Selatan. By the way, nggak di Korea Selatan sih, karena itu belum ngebentuk sebagai Korea Selatan. Ibaratnya di Korea, Korea gitu ya, baik itu Korea Selatan ataupun Korea Utara. Dan di sini gue tidak mau munafik dan tidak mau edit potong. Jadi gue di sini jujur kepada kalian bahwa informasi ini diambil sepenuhnya dari buku, karena gue kebetulan kuliah jurusan bahasa Korea dan ada mata kuliah sejarah Korea. Jadi semua informasi insya Allah tersampaikan di dalam buku ini gitu ya. Oke, kita langsung masuk. Di sini gue akan menjabarkan 6 poin. Poin yang pertama yaitu pengambilan lahan oleh Jepang. Yang kedua, monopoli Jepang atas jalur kereta api, industri, institusi, keuangan, dan perdagangan. Yang ketiga itu adalah eksploitasi produk pertanian. Yang keempat itu adalah pembatasan pendidikan di Korea Selatan. Yang kelima ini nih pengekangan kebebasan. Yang keenam ini yang paling menurut gue tuh gitu ya. Yang keenam itu adalah pelarangan penggunaan bahasa Korea dan nama Korea, which is pada zaman itu nama bahasa Korea tuh harus dihapuskan oleh kolonial Jepang. Dan juga nama-nama Korea, orang ada yang nama Korea itu harus diganti, entah itu pakai nama Jepang atau pakai nama yang lainnya, dan nggak boleh pakai nama-nama Korea gitu. Oke, kita masuk poin yang pertama ya, pengambilan alihan oleh Jepang. Sejak tahun 1223, Jepang mulai merebut hak milik pribadi dan bangsa Korea melalui invasi. Jadi invasi, mereka mengambil besar-besaran lahan Korea, masyarakat Korea pada zaman dulu itu diambilin, diinvasi semua oleh kolonial Jepang. Olehnya pakai bengong gitu. Terus berikutnya, satu hal yang tidak dapat dikuasai adalah lahan. Kenapa? Karena sebagian besar pasti kalian tahu ya, kalau lahan Korea itu kan, kalau tidak salah 78%, kalau salah mohon benerin, itu adalah perbukitan atau bukit lah ya, bukan gunung. Dan selebihnya baru lahan seperti biasa. Terus mulai tahun 1910 Jepang mulai menguasai lahan-lahan di Korea secara tidak sepenuhnya, masih proses bertahap juga, tapi lebih luas jangkauannya untuk membajak lahan ketimbang di tahun 1223. Terus ada 3 jenis lahan umum di kerajaan Joseon yang dinamain oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Yang pertama itu ada tanah Yukto. Tanah Yukto itu adalah untuk pos penjagaan tentara ataupun bukan militer ya, zaman dulu militer ya, tentara lah bisa dibilang gitu. Terus yang kedua itu ada Tunto, itu kepentingan militer. Yang ketiga itu ada tanah Kunto untuk lahan istimewa keluarga raja, pemerintahan, pejabat-pejabat. Nah, itu adanya di tanah Kunto itu. Selama kekuasaan kolonial Jepang, masalah lahan diatur melalui 2 cara. Yang pertama, dokumen pendaftaran lahan untuk mereka yang memiliki lahan, dan yang kedua adalah survei lahan baru atau pencarian lahan baru pada zaman itu. Terus yang keenam itu, kantor gubernur jenderal Jepang mengalokasikan 20 juta yen untuk survei lahan pertanian. Warga yang tidak mendaftarkan lahan, mereka akan kehilangan hak atas lahannya. Berarti kalau mereka yang tidak mengurus lahan, ini orang Korea ini, si A nih punya tanah nih di sini, tapi si A ini nggak mau ngurus tanahnya, otomatis tanah ini jadi milik Jepang, direbut gitu. Terus
Berikutnya, Korea adalah negara agraris di mana penduduknya sangat bergantung pada industri pertanian dan pertaniannya itu direbut oleh Jepang gitu. Jadi gimana sengsaranya pada zaman dahulu kala gitu ya. Di sini gue menjelaskan tentang sejarah Korea dengan pembawaan gue sendiri menurut sumber buku yang ada gitu ya, dari beberapa dosen yang ada gitu. Berikutnya, poin yang B apa nih? Poin yang kedua ya, monopoli Jepang atas jalur kereta api, industri, institusi, keuangan, dan perdagangan. Mungkin ini durasinya lama ya, bakal 20 menit karena ini poinnya ada 6. Semoga lebih cepat 15 menit seperti video sebelumnya biar kalian juga tidak terlalu bosan. Ya nggak? Yaitu, pihak Jepang dan beberapa negara barat sering mengatakan bahwa pembangunan jalur kereta api di Korea oleh Jepang untuk kepentingan Korea. Jadi Jepang itu membangun perkereta apian di Korea dengan alasan itu untuk kepentingan Korea sendiri. Tapi faktanya adalah pembangunan transportasi kereta api untuk kepentingan mobilitas pasukan Jepang dan produk-produk Jepang tidak sepenuhnya untuk Korea Selatan. Jadi, pembangunan kereta apian di Korea Selatan pada zaman penjajahan kolonial Jepang itu hanya untuk kepentingan pemerintahan kolonial Jepang aja ketika menjajah di Korea Selatan. Tidak ada unsur kepentingan untuk Korea Selatan, itu tidak ada gitu ya, hanya untuk murni untuk Jepang gitu. Terus, Jepang tidak pernah memberikan kesempatan kepada rakyat Korea untuk membangun sistem kereta api selama periode kolonial, tidak memberikan kesempatan. Terus, setelah tahun 1950, rakyat Korea dapat mewujudkan pembangunan super highway yang menghubungkan kota-kota besar di Korea Selatan. Bagian selatan semenanjung Korea kaya akan hasil pertanian, yaitu Korea Selatan. Sementara bagian utara atau Korea Utara memiliki kandungan mineral yang berlimpah seperti besi, emas, tembaga, batu bara, dan perak. Jadi kalau bisa dilihat negara Korea itu kan dia bentuknya begini ya. Anggaplah ini gunung ya, ini paling tinggi nih, karena bagian utara ya, bagian atas nih. Nah ini tuh bagian selatan, ya kan. Nah ini yang tengah-tengah ini itu tuh perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kan di sini dijelasin kalau Korea itu kaya hasil akan panen dan pertanian karena dia lebih suhunya tuh di bawah. Sedangkan kalau Korea Utara tuh lebih ke pegunungan bebatuan yang isinya mineral, besi, emas, tembaga, batu bara, dan lain-lainnya gitu. Jepang membangun pabrik-pabrik di sepanjang kota-kota tepi pantai timur laut Korea Selatan dengan tergantung pada tenaga kerja yang murah. Menjelang tahun 1940, daerah ini telah menjadi wilayah industri barat yang dihubungi dengan jalur kereta api yang tadi dibentuk oleh Jepang yang di awal-awal tuh. Nah, rakyat Korea atau orang asing lainnya tidak dilibatkan dalam industri ini. Jadi pure industri ini dipegang oleh Jepang, tapi yang membangun semuanya itu adalah orang-orang Korea gitu. Oke, kita masuk poin berikutnya yaitu eksploitasi produk pertanian oleh Jepang. Perdagangan utama antara Jepang dan Korea adalah ekspor beras. Tenaga kerja murah dari Korea Jepang untuk kepentingan Jepang. Jadi eksploitasi ini adalah orang-orang Jepang pada zaman itu mengambil orang-orang Korea untuk menjadikan tenaga kerja murah di Jepang. Terus Jepang mengambil seluruh hasil panen selama periode tahun 1940 sampai 1945. Berarti itu 5 tahun Jepang mengambil seluruh hasil panen di Korea. Eksploitasi besar-besaran dan juga bisa dibilang semuanya gitu loh, diraup kayak gitu lah ya bisa dibilang. Begitu juga hasil perikanan dan kehutanan mengalami hal yang sama diambil oleh pihak Jepang pada tahun 1940 sampai 1945. Poin yang berikutnya, penindasan dalam bidang pendidikan. Dalam sejarah, rakyat Korea mempunyai keinginan besar untuk memperoleh pendidikan yang sangat tinggi. Ya iyalah, siapa sih yang nggak mau dalam bidang pendidikan, ya nggak sih? Nah, selama periode Silla dan Goryeo, abad keempat sudah dibangun university atau universitas. Ujian-ujian pegawai negeri sipil memastikan bahwa hanya orang-orang terdidik yang dapat menduduki posisi penting pada saat itu. Munculnya sekolah-sekolah swasta pada masa itu sebagai alternatif rakyat Korea memperoleh pendidikan yang dikelola oleh Jepang. Berbeda dengan Jepang, para misionaris Amerika Serikat berperan penting dalam pengembangan pendidikan di Korea pada Korea saat itu. Para pendidik Amerika Serikat mendirikan sekolah-sekolah model barat modern. Seperti Pakje, Chungsin, Kyungsin. Nah, terus sekolah-sekolah dibangun oleh misi Kristen Amerika. Jadi gimana ya? Kan ajarannya tadi masih memfokuskan kepada Buddha dan Konfusianisme di Korea Selatan kan. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya, gue udah ngejelasin di situ. Dan setelah Amerika masuk ke Korea untuk membantu dalam pembuatan sekolah-sekolah, mereka itu
Oke, tadi mungkin videonya sedikit kepotong karena tadi ada azan gitu ya. Kita lanjutin. Sekolah-sekolah dibangun oleh misi Kristen. Jadi gini, pada zaman dulu kita kembali lagi ya. Jadi pada zaman dulu itu kan Korea itu menganut dua sistem, Buddha sama Konfusianisme. Nah, setelah Amerika datang ke Korea dan ingin membantu membuat sekolah-sekolah, tapi dengan ada misi yaitu Kristen Amerika. Kristen Amerika gimana ya? Jadi kayak Amerika tuh membangun sekolah-sekolah untuk Korea Selatan, cuman itu sekolahnya berbentuk ajaran agama Kristen. Kalau di kita mah kayak SDIT gitu loh, ngerti gak sih? Kayak SDIT, kayak Al Azhar gitu lah ya. Tapi kan kita Islam, nah kayak gitu. Nah, ada sekolah beberapa yang dibangun pada zaman masanya. Yang pertama itu adalah Park Jae Boys School, Eunhwa Girls School, Paehwa, dan Chongsin Girls School, Kyungshin Boys School, yang ada semuanya itu di Seoul sekarang ini gitu ya. Yang Seoul gitu. Ya gitu. Berikutnya, pengekangan kebebasan di Korea Selatan. Tidak ada kebebasan di Korea pada tahun 1950 dan 1945. Karena pada zaman itu penjajahan Jepang menjajah Korea juga dan menjajah Indonesia tentunya. Dan kita sama sih kayak dikekang juga gitu kan pada zaman itu ketika dijajah. Pemaksaan untuk datang ke kuil-kuil Jepang yang dibangun di Korea. Jadi pada zaman itu ada kuil-kuil yang dibangun oleh para penjajah atau kolonial Jepang. Dan orang-orang Korea nggak mau datang ke kuil itu. Kenapa? Karena yang dibikin oleh penjajah mereka. Tapi mereka dipaksa harus datang ke kuil-kuil mereka. Minamijiro, Gubernur Jenderal Korea, memaksa rakyat Korea menyembah dewa-dewa Shinto dalam ajaran di Jepang ya, kalau nggak salah. Dia juga menutup sekolah-sekolah dan memberangus surat kabar dari luar. Represi yang berlebihan akhirnya membakinkan Dengan adanya penekanan yang sangat ekstra ini dari kolonial Jepang, akhirnya represi yang berlebihan akhirnya membangkitkan sebuah perlawanan atau gerakan yang kalian juga pasti tahu, namanya itu adalah gerakan 1 Maret tahun 1919 yang namanya itu adalah Samil Undong. Nah, Samil Undong ini nggak bakal gue jelasin di sini. Kenapa? Karena nanti tentang Samil Undong bakal gue jelasin di video sejarah yang berbeda. Jadi nggak dimasukin ke dalam video ini. Poin yang berikutnya, perlarangan bahasa Korea dan nama Korea. Pada tahun 1937, Minamijiro mengeluarkan perintah pelarangan penggunaan bahasa Korea di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Korea. Rakyat Korea dipaksa menggunakan bahasa Jepang dan siapapun yang melanggar akan dihukum mati. Pada saat itu juga, tahun 1942, organisasi OHAKHO dibubarkan. Jepang membuat undang-undang tahun 1939 yang isinya mewajibkan orang Korea menggunakan nama Jepang semuanya tanpa terkecuali. Berikutnya, pemindahan rakyat Korea dari Korea. Hah, gimana tuh? Jepang menggunakan banyak cara untuk memindahkan secara paksa rakyat Korea. Jepang secara paksa memperkerjakan rakyat Korea seperti di jalan-jalan atau di ladang pertanian. Kerja paksa di pertambangan, pabrik, dan pembangunan instansi militer milik Jepang. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan sejarah kita kali ini tentang pendudukan kolonial Jepang di Korea gitu ya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. By the way, abis ini video kedua, nanti video ketiga itu sama tentang sejarah Korea juga, tapi kita akan masuk ke perjuangan kemerdekaan Korea, konferensi internasional pada masa perang. Jadi videonya bakal dibikin terpisah. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.